Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah, amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in serta seluruh umatnya yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Yang sama-sama kita hormati para habaib, para asatid, para hujjaj, orang-orang tua kami, walaupun tidak saya sebutkan satu persatu, tapi insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusannya dunia wal akhirah, amin ya rabbal. Tentunya yang sama-sama kita hormati guru kita bersama, Ad-Da'ilallah As-Sayyid Al-Habib Hasan Ibn Ja'far As-Segaf. Begitu juga keluarga beliau Al-Habib Abdullah, Al-Habib Qasim, semoga selalu diberikan panjang umur, sehat wal afiah, amin. Dan juga alhamdulillah hadir bersama kita Ad-Da'ilallah As-Sayyid Al-Habib Hanif Al-Attas, semoga diberikan panjang umur, sehat wal afiah, dimudahkan segala urusannya, dan insyaallah selalu diberikan sehat wal afiah, istiqamah untuk terus membawa bendera junjungan kita Nabi Muhammad, amin ya rabbal. Dan juga di sini adalah Habib Abu Bakar Ali Drus, Al Habib Yusuf, dan juga banyak habaib yang lainnya. Semoga semuanya dimuliakan oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, tadi guru kita sudah membacakan manaqib daripada sahibul haul, yaitu Syekh Muhammad Abdul Karim As-Samman, yang luar biasa. Yang dibacakan ayat juga tadi berbicara tentang kedudukan para kekasihnya Allah. Tetapi ingat Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, beliau tidak menjadi seorang wali, dan seluruh para aulia Allah tidak akan pernah jadi wali kecuali ada satu amalan yang luar biasa, juga disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu istiqamah. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzal alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum. Diteruskan ayatnya cerita tentang wali, tapi dimulai dengan orang-orang yang mengucapkan bahwa Allah Tuhan kami, lalu dia istiqamah. Jadi iman adalah syarat mutlak untuk jadi wali, tetapi di luar itu yang paling ditekankan istiqamah, karena istiqamah ini merupakan lebih daripada karamah. Sampai-sampai sering dikatakan al istiqamatu khairun min alfil karamah, lebih baik daripada 1000 keramat. Ini merupakan amalan untuk menjadikan wali. Yang pertama istiqamah. Tapi yang jadi masalah, bagaimana supaya kita bisa istiqamah? Kalau ditanya istiqamah kira-kira mudah atau sulit? Gampang apa susah? Susah. Sholat sulit, tetapi lebih sulit lagi untuk bisa istiqamah. Taklim, majlis di Nurul Mustafa nggak mudah, tapi lebih sulit lagi adalah istiqamah. Oleh karena itu, di kesempatan yang mulia ini saya ingin menyampaikan beberapa amalan yang dijelaskan oleh para ulama biar kita bisa istiqamah. Yang pertama adalah ikhlas di dalam beramal soleh. Kita tidak mungkin bisa menjadi istiqamah, Bapak Ibu kita semua hadirin hadirat, tidak mungkin bisa istiqamah kalau beramal solehnya, baik sholatnya, zikirnya, baca Qur'annya, taklimnya, kalau tidak ikhlas lillahi. Oleh karena itu Al-Imam Malik bin Anas Al-Asbahi, Imam Darul Hijrah, yang mengatakan apa? Maka lillah dama wattasal, wa makana li ghairillah in qata'a wan fasal. Siapa yang melakukan amal soleh karena Allah, dama wattasal, insya Allah dia bisa dawam, dia bisa istiqamah, wattasal, dan nyambung terus.
Wa ma kana li ghairillah in qata' wan fasal. Kalau bukan karena Allah sulit kita bisa istiqamah. Ini kunci pertama. Jadi kalau ada yang datang ke Majelis Nurul Mustafa 1, 2 kali, 3 kali, 4 kali ngilang, ikhlasnya kurang berarti itu. Tapi kalau dia terus istiqamah, nah ini menunjukkan ikhlasnya lillahi. Taklim, hadir ke majelis ilmu, semua amal ibadah yang pertama modalnya adalah ikhlas lillahi ta'ala. Itu dari segi keistiqomahan. Belum lagi dari segi pemahaman. Kalau kita belajar, kalau kita hadir ke majelis ilmu, ke majelis taklim karena Allah, akan dibuka dan mudah diberikan pemahaman oleh Allah. Talabtul ilma li ghairillah fa abal ilmu illa an yakuna lillah. Siapa yang belajar bukan karena Allah, ilmu agama itu nolak, sulit untuk bisa kita pahami. Oleh karena itu ini adalah kunci supaya kita bisa istiqamah. Ikhlaskan dalam beramal. Tadi kita dengar dari Ustaz Wahyu dibaca bagaimana Ustaz Wahyudi tadi membaca cerita manaqib daripada Syekh Saman 10 tahun istiqamah sekian tahun. Iya, karena memang tidak akan pernah menjadi wali tanpa istiqamah. Dari kecil sebelum balik tadi umur 7 tahun sudah hafal Quran, tapi tidak berhenti, belajar lagi sampai dapat karamah, kelihatan kemuliaan yang Allah berikan. Ini adalah kuncinya istiqamah. Yang kedua, supaya kita bisa istiqamah selain ikhlas, yang kedua adalah bil ilm. Dengan ilmu apapun yang kita lakukan, sandarkan dengan ilmu. Jangan hanya modal ikhlas, kalau nggak ada ilmunya berantakan juga. Harus dengan ilmu. Kita mau taklim, usahakan apa sih fadilah taklim. Kita mau hadir ke majelis zikir, apa sih fadilahnya. Kita mau silaturahim, apa sih fadilah keistimewaannya. Tanya, cari. Kalau kita tahu ilmunya, waktu kita mendirikan sholat, apa fadilah daripada sholat. Makanya di dalam kitab-kitab para ulama banyak kitab fadail, keistimewaan itu yang menyebabkan salah satunya orang bisa istiqamah. Makanya tadi didasari dengan ilmu. Tidak mungkin ada seorang wali tanpa ilmu. Setiap wali pasti ilmunya mumpuni, ilmunya sangat luar biasa. Karena di luar sana ada orang menganggap bahwa wali itu cukup dengan ibadah, tanpa ilmu tidak bisa. Setiap wali pasti alim dan abid. Tidak setiap abid alim. Ada juga yang alim tapi kurang abidnya. Tapi kalau wali sudah pasti alim, sudah pasti abid. Karena ibadah tanpa didasari dengan ilmu tidak mungkin bisa menimbulkan kewalian. Karena sering kita mendengar bahwa setiap ibadah bi ghairi ilmin mardudatun la tuqbalu, tidak akan diterima ibadahnya kalau tanpa ilmu. Usahakan seluruh jamaah hadirin dan hadirat kalau mau jadi wali ibadah istiqamah. Dan supaya bisa istiqamah ibadahnya lillah. Yang kedua dengan ilmu. Yang ketiga, yang terakhir, sebenarnya masih ada 17. Tapi ada guru kita, alhamdulillah nih, jarang-jarang kita ketemu sama Habib Hanif ini. Insya Allah nanti akan memberikan mau'idah yang banyak kepada kita. Yang ketiga, apa itu? Mujalasatus salihin. Mujalasatul ulama, duduk dengan para ulama, duduk dengan orang saleh, bisa istiqamah. Tapi kalau kita ngaji ibadah tapi duduknya nongkrongnya blubar dari majelis, nongkrongnya dengan orang-orang tongkrongan yang tidak ahli ibadah, teman-teman tongkrongannya bukan orang soleh, susah mau jadi istiqamah. Kalau mau jadi istiqamah di majelis, kita cari teman-teman yang baik-baik di majelis. Di luar juga cari teman-teman yang baik. Jangan sampai majelis Nurul Mustafa keluar di sono ada yang nangkep, nggak taunya teman tongkrongannya anak numus juga. Kita di sini kumpul dengan orang-orang soleh. Di luar juga kita cari kumpulan kita orang-orang yang soleh. Siapa yang sering duduk dengan orang soleh, dengan para ulama, akan istiqamah. Ini adalah kunci untuk supaya kita bisa istiqamah. Oleh karena itu, Sabtu malam Ahad seperti ini terus diadakan Majelis Nurul Mustafa. Supaya apa? Supaya kita bisa istiqamah.
Karena dengan adanya majelis ilmu, majelis zikir, kumpul dengan orang-orang saleh, kumpul dengan para habaib, kumpul dengan para kiai, numbuh ini semangat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah kunci yang ketiga. Jangan cari sahabat yang ada di sekitar kita kecuali orang-orang yang saleh. Almar'u ala dini khalilih. Kata Nabi Muhammad riwayat Abu Dawud, seseorang itu agamanya sesuai dengan siapa yang nemenin dia. Makanya ada satu kalimat yang mengatakan manjalas janas. Kalau kita sering duduk-duduk, kita akan ketularan tuh. Duduk sama orang soleh, nanti modelnya jadi kayak orang soleh, walaupun kurang-kurang soleh gitu. Duduk sama ulama, mukanya gaya hidupnya kayak ulama. Antum sering duduk sama habaib, gayanya kayak habaib juga urusannya. Kenapa? Memang menjalas janas. Siapa yang duduk sama orang-orang kaya, gayanya kayak orang kaya, walaupun dompetnya nggak ada isinya. Sering duduk sama orang kaya dia. Siapa yang duduk sama pejabat terus, gayanya kayak pejabat, walaupun jabatan paling rendah pun nggak ada dia. Kenapa? Dia sering duduk. Tapi kalau duduk sama orang soleh, lama-lama berubah tuh, gayanya kayak orang soleh. Duduk sama ulama, gayanya kayak ulama, mukanya pun kayak ulama. Sampai keluar dari majelis, ustadz, padahal belum bisa baca, tapi lumayan karena sering duduk sama orang soleh. Tidak akan pernah bisa istiqamah kecuali kita cari teman-teman yang soleh. Insya Allah, Allah jadikan semua yang ada di sekitar kita, di majelis kita, di majelis Nurul Mustafa, dan juga di lingkungan kita, semuanya orang-orang soleh, sehingga kita bergampungan dengan mereka, sehingga Allah berikan keistiqomahan. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, tentulah